Ya kalau apa kebangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga selamat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termuka Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Amin. Serta kita semua diberikan keselamatan, kesehatan Amin. untuk anak-anak, mantu, cucu. Amin. Amin ya robbal alamin. Hari ini Ibu mencoba untuk sharing. Kemarin dapat kajian dari coach, ya, dia nggak mau disebut Ustadz, coach Sony Abu Takim. Dia yang punya ownernya itu PPAI, yang terkenal lah, para pencari Allah katanya gitu, para pencari Allah gitu. Eh, dalam kajian kemarin beliau mengungkapkan ini temanya, yaitu tema lapang dada sebagai kunci kehidupan. Ya sebetulnya untuk saat ini lapang dadanya mungkin terutama untuk ibu ya, karena perasaan udah dari kemarin tuh masalah tuh ya macem-macem lah gitu. Jadi mungkin cocok juga buat ibu terutama, ya semoga juga buat kalian juga di sini bisa ada manfaatnya gitu ya. Sebetulnya kan kemarin Dede Lutfi juga udah ya mengenai lapang dada, tapi suratnya dari surat Al-Insiro gitu kan, itu ada juga. Nah, sementara ini kalau dari coach Sony ini ada dalil lapang dada dari doa Nabi Musa, ya. Jadi ternyata Nabi Musa itu salah satu nabi yang sering disebut di dalam Al-Quran. Nah, doanya yaitu apa kan? Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan milisani yafqahu qouli. Itu ada dalam surat Quran Toha ayat 25 dan 28 sampai 28 gitu. Ya artinya, ya Robku, lapangkanlah untuk dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ini sebetulnya kalau Ibu baca itu waktu Nabi Musa mau menghadapi Raja Fir'aun, ya kan Kak? Ya, ya. Itu kan ya. Hmm. Jadi eh, Nabi Musa berdoa sama Allah itu Robis rohli sodri wa yasiri amli dan selanjutnya. Dan ini sebetulnya udah Ibu aplikasikan, udah Ibu baca rutin gitu sebagai wirid rutin setiap habis subuh sebetulnya sama ayah gitu. Ya Hmm. doa ini bagus gitu kan. Karena untuk doa untuk lapang dada ini tadi sebagai kunci kehidupan itu penting agar kita ketika mendapatkan kesulitan atau kita lagi ruwet dalam urusan, semua urusan kan insya Allah semuanya akan dimudahkan kalau kita lapang dada. Tapi kalau kita belum lapang dada, urusan itu malah akan tambah ruwet gitu kan. Jadi harus lapang dada dulu, baru urusan kita bisa cari jalan keluar gitu kan ya, insya Allah gitu. Nah, jadi menurut Coach Sony ini ada 5 penyebab dada kita tuh sempit. Kita nggak berlapang dada tuh ada 5 penyebabnya. Ada latihannya 5 juga, jadi 5 penyebab dan 5 pelatihannya tuh seperti apa gitu. Ya satu di sini kalau kita meratapi masa lalu gitu. Jadi kalau seandainya kemarin, nah, itu kejadian baru kan kemarin sama ibu ayah lah terutama gitu. Duh, seandainya dulu kemarin eh, tidak mobil lah contoh gitu ya, mobil langsung dipasarkan atau gimana, mungkin sekarang tidak akan begini. Nah itu
itu harus apa, kita harus belajar jangan berkata seperti itu gitu, karena kalau kita berkata itu setan tuh udah langsung gampang masuk aja gitu ke dalam diri kita, dan kita tambah mumet gitu, tambah stres gitu ya. Cuman ibu hal yang seperti ini belum bisa lepas kali gitu, karena memang kan butuh proses untuk kita bisa berlapang dada. Nah, di sini juga bagaimana latihan jiwanya supaya kita tidak memikirkan masa lalu gitu. Yaitu salah satunya ya ridho kepada keputusan Allah. Berarti hal yang kemarin itu ada istilahnya apa ya, dari dedek lah, contoh ya, ini contoh di ibu harus begini gini, tapi ibu sama ayah tidak melaksanakan. Nah itu jangan sampai diomongin lagi, oh kemarin seandainya gini, berarti sekarang itu adalah keputusan Allah yang menuntun ibu untuk tidak menawarkan mobil umpamanya gitu kan. Berarti setelah kejadian yang sekarang itu ibu harus ridho menerimanya gitu. Berarti kan hal yang itu tuh mungkin menurut kita buruk, tapi menurut Allah ya itulah jalannya gitu. Dan ibu itu harus menyadari ridhonya, harus ridho kepada keputusan Allah. Jadi harus banyak berdoa, kayak doanya tuh ada raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiya wa rasulullah gitu. Aku ridho ya Allah Tuhanku, jadi Islam agamaku dan Muhammad nabiku, terus itu berdoa. Akhirnya ya mungkin kita lama-lama bisa melupakan masa lalu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada juga mungkin di diri ibu mencemaskan masa depan gitu. Mencemaskan masa depan ya, contoh, aduh nanti gimana ya, anak-anak di luar, terus wah ibu nih ayah pensiun, itu kan mencemaskan masa depan yang kita juga tidak tahu sebetulnya besok atau lusa atau sekarang yang sekian menit lagi kita akan terjadi apa-apa, itu kita kan nggak tahu ya. Tapi menurut ibu itu manusiawi ya, manusiawi karena ya manusia itu kan penuh apa ya, berpikir ya aduh ke depannya. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang tidak terlalu memikirkan masa depan, ya udah nanti kumaha engkewe, kata orang Sunda mah. Kalau ibu kan engke kumaha gitu, ngerti nggak Dani sama Adedit? Ya jadi gitu. Nah sekarang gimana latihan jiwanya gitu kan? Latihan jiwa kalau kita mencemaskan masa depan itu harus bertawakal. Jadi kita bertawakal, ya Allah semuanya kayak doanya ini, bismillahirrahmanirrahim, Allahil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi hanya engkaulah ya Allah yang bisa menolong hamba, dan hanya kepadamu lah hamba bergantung gitu, berserah diri gitu kan. Jadi ibu juga harus belajar untuk memikirkan, aduh nanti gimana ya ibu tua, ayah tua. Terus ya sekarang berarti mungkin kita harus menghadapi masa depan, tapi kita juga harus merencanakan. Mungkin ya kita punya program, tapi tetap aja nanti akhir dari program itu keputusan Allah gitu. Jadi kita harus bertawakal dengan apapun yang terjadi ke depannya, itu tetap dari Allah, keputusan dari Allah gitu ya. Terus yang ketiga, tidak menikmati masa kini. Jadi tidak menikmati masa kini itu padahal ibu udah dikasih anak tuh. Ini contoh ya, tapi ibu sih insya Allah gitu, ibu insya Allah berusaha untuk, oh ya alhamdulillah anak-anak saya di luar. Jadi bukan tidak menikmati, tapi ibu oh ya udah gitu. Tapi kan ada juga yang orang tuh tidak menikmati masa kini, dikasih mobil yang bagus, tapi mungkin dia merasa tidak bahagia gitu kan, tidak, berarti kan tidak bisa menikmati masa sekarang yang dihadapi gitu kan. Nah itu latihan jiwanya harus bersyukur. Makanya ibu sekarang nih untuk bisa menikmati masa kini dan bersyukurnya ibu, oh kalian di luar dan bisa berdiri sendiri gitu, dan bisa istilahnya ya memberikan satu
oke lah dari segi jauh memang jauh, tapi dari segi batin ibu sebetulnya ya lebih tenang. Oh, lihat kalian alhamdulillah sudah apa namanya sudah pada mandiri gitu kan. Gitu ya, harus selalu bersyukur. Sekarang dikasih cobaan mobil gini, oh alhamdulillah tidak terjadi apa-apa di jalan kemarin gitu kan. Itu berarti menikmati masa kini gitu kan, harus bersyukurnya dengan hal-hal seperti itu. Eh, itu setiap apa ya tadi, setiap poin-poin itu ada doa, dan doanya kita sehari-hari itu udah biasa. Kayak yang untuk bersyukurnya ini kita berdoa sesuai kayak doanya Nabi Sulaiman gitu. Coba ada apa kan kakak ibu diajarin kakak juga sebetulnya waktu di sana setiap sholat maghrib ya, ya kan, Robi auzibni an askuro nikmata kalati an amta alaya wa ala walidaya wa an amalan solihan tardohu wa adkhilni birohmatika fi ibadika solihin. Jadi ya Allah, dari Pak Didin ya. Nah, itu nanti mungkin bisa diterapkan sama dede-dede gitu. Ibu juga udah mulai menerapkan saat waktu sholat berjamaah ya. Ingat itu sama kakak pas maghrib untuk doa itunya. Jadi artinya ya Allah, anugerahkan aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi gitu. Jadi apapun yang diberikan Allah, ya itu tadi ibu bilang, mungkin menurut kita tidak baik, menurut Allah itu baik gitu. Itu harus kita selalu mensyukuri gitu. Dan memohonkan pula masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi dengan kita mensyukuri apa sedikit aja dari Allah umpamanya. Ya mungkin kayak Dede waktu kemarin ada masalah-masalah ya mungkin juga kayak mobil apa-apa itu ya istilahnya untuk sekarang kita bersyukurnya itu duniawi gitu aja. Itu duniawi untuk biar kita tuh selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang disyukuri itu menurut Coach Sony itu apa? Yang di depan aja yang kita sehari-hari itu yaitu bernafas dan bersujud. Kita dikasih nafas itu kan udah bersyukur banget. Coba sesek kayak ibu kemarin harus apa. Nah sekarang dikasih yang bisa bernafas aja kita harus bersyukur dan bersujud. Karena kalau kita sudah tidak bisa bersujud berarti kita udah tidak bisa berdoa sama Allah gitu kan. Jadi sujud itu juga ada sujud syukur. Sujud syukur itu sujud yang mensyukuri nikmat yang didapat gitu. Jadi kita sujud syukur. Kita kalau udah dapat apa-apa umumnya, oh dapat lulus ini yang memang besar menurut kita kan kita harus sujud syukur ya. Syukur dengan nikmat yang kita dapat. Ada juga syukur sujud. Syukur sujud itu sujudnya sendiri pas saat kita sujud itu udah harus kita syukurin. Karena banyak orang juga yang tidak bisa bersujud gitu kan. Sholat umpamanya ibu lagi sakit nggak bisa, ibu tuh nggak tumanimah kalau lagi sakit karena nggak bisa bersujud, kepala pusing. Nah itu salah satu contoh real gitu. Ya terus sekarang yang keempat itu adalah yang membuat kita tidak berlapang dada itu sibuk mendengarkan apa kata orang. Jadi orang bilang, nah itu yang mungkin tadi salah satu contoh kayak saudara ibu bilang, ngapain sih anaknya udah di luar semua? Kenapa sih? Ya selalu begitu dah. Nah itu kita sesuai dengan kita aja, memang dengan izin Allah. Ya ibu sih mencontohkan ini untuk diri sendiri ya, tidak ingin mencontoh orang lain, tapi untuk diri sendiri ya kita harus berlapang dada karena ibu pikir ini udah jalannya Allah gitu ya untuk saat ini. Nah, kita harus latihannya dengan apa tadi? Dengan ikhlas. Kita tuh harus ikhlas dengan semua keputusan Allah gitu kan ya. Terus dengan salah satu ikhlas itu kan berarti kita tuh tidak ingin dilihat. Kita tuh harus berserah diri. Kita juga
tidak tidak ingin dipuji orang gitu ya. Salah satu dari jangan mendengarkan apa kata orang itu, kadang kan ada orang yang kayak apa namanya pengen dipuji gitu kan ya. Oh dia mah gini gini gini. Nah berarti kita kurang ikhlas. Nah ibu juga anaknya di luar ada yang memuji gitu. Padahal kan maksud kita ya kita tidak ingin dipujinya gitu kan. Itu sih contoh-contoh yang lain gitu. Jadi kitanya harus ikhlas dan berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ibu bisa tahan untuk tidak mendengarkan kata orang gitu loh. Jadi harus kuat mental gitu, harus ikhlas. Dan yang kelima, kita ini tidak mau memaafkan. Jadi karena ada masalah orang itu tuh udah nyakitin kita ya. Kita tuh kesel aja, dendam aja. Jadi kan dada kita tuh ini apa namanya? Kesel gitu. Jadi sakit gitu kan. Akhirnya jatuhnya sakit gitu kan. Latihannya dengan memaafkan, terus sering-sering minta maaf gitu loh. Latihannya. Jadi biar kita tuh apa ya hatinya tuh lebih ringan kalau kita memaafkan, kita minta maaf, apapun mau kita yang salah, mau tidak salah, saat memang ada sesuatu ya kita minta maaf gitu loh. Jadi, nah ada juga lagunya untuk bisa memaafkan orang itu, Al-Itiraf itu yang kayak Gus Dur yang wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahanam gitu kan. Jadi ibu makanya sering ngedengerin lagu itu karena merasa takut ibu juga kan pasti banyak salah lah gitu ya. Sayang kakek. Dilanjut dulu sebentar ya. Ya itulah mungkin sampai 5 poin ini yang apa namanya hal-hal yang harus kita pegang untuk biar kita tuh selalu berlapang dada, selalu berikhlas, bersyukur, selalu bisa memaafkan orang lain gitu ya. Terus bertawakal dengan semua keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ibu mau menutup doa dengan doa Robbana afrih alaina sobran wasabit dan akdokman akdomana Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Maaf kalau ada kekurangan atau hal-hal yang kurang ngerti atau tidak nyambung, mungkin mudah-mudahan bermanfaatlah untuk kita semua di sini. Gitu. Amin. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih lega hati kita, lebih bisa memaafkan untuk hal-hal yang membuat kita tuh jadi ruwet. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari Ibu. Enggak ya tepuk tangan. Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan. Sayang kakek, sayang kakek. Ada yang ditanya atau enggak ya? Ya makasih ya, alhamdulillah ya, Ibu sharingnya ya tadi Ya. sangat menyeluruh, itu udah terangkum semua tentang lapang dada, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya saat kita emang ada di posisi itu gitu kan. Karena emang tadi yang kakak diskusi sama Kak Dani juga, kadang-kadang kan ada yang kumahangke, ada yang kayak kumaha tadi kan ya Ibu. Emang situasi kadang-kadang di satu situasi kita harus angke kumaha, tapi situasi yang lain harus kumahangke gitu. Nah kalau Ustadz Felix Siau sih biasanya analoginya main panah. Saat kita mau mulai panah, kita harus milih busur panah yang paling bagus, harus milih anak panah yang paling bagus, terus juga posisinya paling bagus. Nah itu dimana kita harus angke kumaha gitu. Jadi gimana nantinya nih kalau kita tuh
memanah gitu. Kita harus nyiapin semua yang bagus. Nah, sampai anak panahnya itu ditarik sama tangan kita. Nah, pas dilepas sama tangan kita, nah udah itu kumaha Allah gitu Iya, maksudnya. Ya, iya, Jadi ya. iya betul. kita harus tahu batasannya, di mana kita harus selesai mikirin, aduh nanti gimana, nah kita harus tahu posisinya di mana gitu, dan kondisinya Yang beda-beda gitu. ini Ibu tambahin, yang penting kita bisa mempersiapkan, kita yaitu harus tetap mempersiapkan, kan hasilnya gimana Allah. Iya. Keputusan ada di tangan Allah, tapi tetap kita harus berusaha untuk apa namanya, mempersiapkan lah apapun gitu kan, dengan sebaik-baiknya gitu. Tuh, iya, ya gitulah Ya, kurang lebih. itulah yang Ibu dapetin dari Coach Sony Abu Kim. Hmm. Ibu Ya, ya duduknya di tuh. depan, Kak. Jadi tercatat Kenapa ya? semuanya. Hmm. Ibu duduknya di depan. Dia duduk ke depan, Heeh. Di persis depan coach-nya. samping. Iya, ya bagus lah. Mudah-mudahan bisa ikut kajian yang lain, tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa dipaksain. Cuman kalau emang ayah ibu bisa hadir gitu kan lebih enak ya dengerinnya Iya, kayaknya. Insya Allah hari Allah. Selasa ada lagi, dia datang lagi Selasa Senin Ustadz Felix, besok. Selasa Ustadz coach ini, coach Sony. Sony. Iya, iya. Oke. Ya, terima kasih Ibu sudah Terima sharing. kasih, Ibu.